Bab 046. Tangannya terulur mengusap pundak Chelsea. Mas minta maaf, Sa. Ini semua sudah resiko. Resiko kerjaan. Tanyanya, memotong ucapan Arman. Helaan napas Chelsea terdengar bergetar saat memberanikan diri menegapkan kepala yang sejak tadi tertunduk. Aku tahu, Mas. Aku paham. Nggak masalah sama sekali. Berjalan ke depan bak cuci piring. Kalau cuma nunggu telepon, aku masih bisa tahan, meski suka ngeluh sendiri. Apalagi kalau cuma ngadepin om, tante dan sepupu kamu. Aku nggak takut sama sekali. Aku udah biasa sejak masih sama Mas Waldan, lanjut Chelsea. Tapi, kedua tangan Chelsea semakin tercengkram erat di sisi tubuhnya disusul mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi masalah yang kemarin itu beda. Kendalanya di luar kendaliku. Merasa tak bisa menahan diri lagi, Chelsea memilih untuk beranjak meninggalkan dapur. Melangkah cepat masuk ke dalam kamar. Rasa penasaran yang semakin kuat membuat Arman tak bisa berhenti untuk mencari tahu. Disusulnya Chelsea ke dalam kamar. Kamu mau aku kembali? Aku sudah di sini, Sa. Kamu tahu, berapa banyak orang yang gugur. Aku kehilangan banyak teman seperjuangan. Setiap hari Mas berdoa agar diberikan umur yang panjang biar bisa ketemu kamu lagi. Mas sadar salah karena terlalu fokus sama tugas, tapi semua itu demi kamu juga, demi masa depan kita. Jangan ngomongin masa depan dulu. Masalahnya bukan itu. Berbalik menatap Arman sambil berderai air mata. Kamu bilang apa tadi? Kehilangan banyak rekan. Terus gimana aku di sini? Aku juga kehilangan, Mas. 21. Kehilangan? Apa sih? Janinku. Anak kita. Dek. Arman mendadak merasa sesak, mendengar penuturan Chelsea. Ia masih berdiri di sana, memasang ekspresi tak percaya. Aku seperti kehilangan diriku sendiri. Mendadak sensitif. Manja. Lemas karena perubahan hormon. Tegas Chelsea yang masih berderai air mata. Belum lagi banyaknya masalah yang harus aku hadapi sendiri dengan kondisi drop. Aku juga perempuan biasa, bukan Wonder Woman. Aku kesini, bukan untuk lari. Tapi, buat pemulihan. Kalau kamu tanya aku rindu apa, enggak. Ya aku rindu, Mas. Tapi, aku nggak punya waktu untuk itu. Aku masih mikirin janinku. Kamu nggak akan pernah paham, rasanya jadi wanita yang gagal jadi seorang ibu. Chelsea menyeka sisa air mata yang membasahi pipi lalu beranjak pergi dari hadapan Arman. Merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Tangisnya masih terus berlanjut, meski tanpa suara. Di samping tempat tidur, tubuh Arman luruh, duduk bersandar pada tembok. Tatapannya mendadak kosong. Hati dan pikirannya kacau, setelah mengetahui Chelsea mengalami kesakitan tanpa ada dirinya. Kepala Arman tertunduk, seiring dengan cairan bening yang mengalir dari sudut matanya. Wajah yang semula pucat, berubah kemerahan, hingga urat di sekitaran dahi menonjol keluar. Di tengah keheningan malam, kamar berukuran 4x5 itu
dipenuhi kesedihan dari dua orang yang merasa gagal menjadi seorang ayah dan ibu. Kek. Semalaman Arman tidak bisa tidur karena memikirkan kegagalannya dalam menjadi seorang kepala keluarga. Sebagai seorang pemula, ia memang masih meraba-raba, dan sekarang mulai memahami arti pernikahan yang sebenarnya. Ya, cinta, kasih sayang dan nafkah saja nyatanya tidak cukup untuk membuat hubungan mereka berjalan lancar. Arman lupa meletakkan komunikasi di antara mereka. Menyepelekan waktu dan perhatian yang seharusnya tercukupi. Di salah satu musola yang terletak tak jauh dari rumah sewaan Bu Nur, Arman baru saja selesai melaksanakan salat subuhnya. Di sana, ia masih duduk melamun dengan tatapan kosong. Sesekali menghela napas yang terdengar berat, saat penyesalan kembali menggerayangi pikiran. Andai seperti ini, andai waktu itu begini, banyak penyesalan yang terus bermunculan. Cukup lama, Arman merenung di musola itu. Beberapa saat kemudian, saat situasi mulai lengang, ia pun beranjak pulang. Meski sebenarnya, ia belum siap untuk menghadapi Chelsea setelah perdebatan mereka semalam. Assalamualaikum. Tangannya menyibak tirai pembatas ruangan dan mendapati Chelsea juga baru saja selesai salat subuh sendirian. Waalaikumsalam, ucapnya sembari melipat sajadah. Kepala Chelsea terus menunduk, enggan menatap sang suami yang sudah berada di depan mata. Masih dengan mukena yang melekat di badan, ia bangkit, hendak kembali ke dalam kamar, tapi Arman kadung menghalangi jalan. Bisa lanjutin ngobrolnya. Chelsea menghela napas, menegapkan kepalanya menatap Arman. Ngobrolin apa lagi, Mas? Semuanya sudah aku ceritain. Semuanya. Mengerutkan dahi, Semabari menelisik sorot mata Chelsea yang masih dipenuhi sorot kegelisahan. Tidak. Setidaknya masih ada 80% masalah yang kamu pendam. Mas, nggak akan berhenti bertanya sebelum kamu jawab. Kebiasaan. Chelsea memutar badannya, beralih masuk ke dalam dapur. Di depan meja, ia mengambil cangkir, gula, dan kemudian menyeduhnya dengan air dari dispenser. Dari belakang, Arman mengikuti. Ia menarik kursi, duduk di samping Chelsea. Ibaratnya, kamu baru membuat laporan tentang calon anak kita yang gugur. Terus apa semua selesai? Nggak gitu, Sa. Harus ada pengkajian awal, pengumpulan bukti, pengambilan keterangan, analisis bukti. Lanjut Arman. Terus, pengembangan teori, pengujian teori, pengambilan keputusan. Dakwaan, masuk tahap pengadilan dan putusan. Mas. Sanggah Chelsea, saat berbalik badan, menatap Arman. Intinya, itu semua takdir. Kamu kebiasaan banget, apa-apa diusut. Arman membuka pecinya, diletakkan di atas meja, kemudian menarik Chelsea, dituntun duduk di kursi. Sekarang mereka saling berhadapan. Menatap istrinya dengan penuh keteduhan dan ketenangan. Semalaman ini, Mas nggak bisa tidur. Sama seperti kamu, aku juga sangat kehilangan. Memang, semuanya adalah bagian dari takdir. Tapi Mas harus tahu, bagian mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, dipelajari. 23. Kalau kamu masih ngambek, nggak apa-apa.
Tapi, sekarang waktunya untuk saling terbuka. Kesampingkan dulu egonya dan katakan semuanya. Semua yang mana? Ya, semua yang kamu rasakan, yang kamu alami. Terlalu banyak. Chelsea hendak beranjak, tapi Arman bergerak cepat menahan bahunya agar tetap duduk di posisi yang sama. Mau kamu cerita sampai besok juga? Aku dengerin, Sa. Tolong ceritain, dari awal kita pisah di kantor Mapolri, sampai kamu keguguran. Astagfirullah. Gini banget nikah sama kasat reskrim, gumam Chelsea, sambil menundukkan kepala. Ia benar-benar muak jika harus mengingat semua kejadian selama 3 bulan ini. Tapi, jika tidak cerita, Arman tidak akan berhenti bertanya. Seperti yang Arman katakan tadi, Chelsea mulai berusaha mengesampingkan egonya untuk beberapa saat. Menatap lurus, dengan posisi duduk tegap, dan mulai angkat bicara. Jadi, sebenarnya awal-awal biasa aja. Cuma makin hari makin sering overthinking, lemas. Terus mulai, banyak kegiatan, aku ikut Pak Indra ke pabrik. Meski awalnya merasa malas untuk bercerita, tapi perlahan-lahan, Chelsea mulai lancar bicara. Mulai dari A, ke B, C dan yang lainnya. Arman pun menyimak dengan seksama seraya merekam setiap potongan penting cerita Chelsea, ke dalam kepalanya. Di waktu bersamaan, tepatnya di rumah salah seorang tokoh agama di pondok pesantren di desa itu, Rania baru saja bangun karena mendengar suara para santri sedang mengaji. Rasa penasaran membuatnya diam-diam membuka jendela. Dari jarak beberapa meter, ia bisa melihat anak-anak pondok sedang duduk di bawah pendopo, melantukan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang begitu merdu. Liatin apa, Ran? Sontak Rania langsung terkesiap saat mendengar suara Bu Nur. Sambil mengelus dada, ia berbalik badan melihat wanita parubaya itu baru kembali dari musola. Itu, liatin anak-anak, lagi apa itu namanya, kalau baca kitab suci Al-Quran. Ngaji, murajaah. Nah iya, itu. Suaranya bagus-bagus ya, Bu. Yo, jelas. Kenapa? Mau belajar? Heh. Kepala Rania mengeleng cepat. Enggak, cucu mah suka aja dengarnya. Dulu, pas masih kecil, saya sering dengar Pak Arman ngaji. Suaranya juga bagus. Suara orang Sulawesi Selatan kalau ngaji memang bagus. Bu Nur terkekeh sendiri, setiap merasa begitu beruntung punya menantu seperti Arman. Setelahnya, beliau kembali menatap Rania. Oh ya, kita pulang sore aja ya. Nanti ada pengajian, mau bantu-bantu Bu Nyai. Yah, saya ngapain, Bu? Ikut duduk aja nggak apa-apa. Beliau mendekat memasangkan mukenanya kepada Rania. Masya Allah. Kalau dilihat, mukamu ini, mirip kayak Oma Lusita ya, bulet, padat, matanya belok, hidungnya mancung. Bilang aja tembem, Bu. Rania ikut tertawa. Gimana kalau nanti, sekalian, ajak Pak Arman dan Bu Chelsea ke 24. Sini. Biar nyari suasana baru gitu, biar cepat baikan. Bener juga. Coba nanti, Ibu telpon ya. Selesai membuka dan melipat mukenanya, Bu Nur kembali keluar dari kamar, untuk membantu ibu-ibu di dalam. Sementara Rania melanjutkan aktivitas tidurnya.
Obrolan subuh tadi, setidaknya cukup membuat Arman untuk mengambil tindakan. Bukan hanya untuk menebus rasa bersalahnya terhadap Chelsea dan calon anaknya yang telah gugur, tapi banyak hal yang ingin Arman perbaiki, agar masalah-masalah yang sama tidak terulang lagi. Di teras depan rumah, Arman berdiri sambil berusaha menghubungi Rusdi, sebagai satu-satunya orang yang bisa ia percayai untuk urusan pribadinya. Meski kadang, pria berpangkat Ibtu itu, sering membuatnya kesal sendiri. Rus, lagi di kantor, ya? Enggak sih. Ini lagi di TKP. Kenapa Dan? Kangen tah? Aku lagi serius. Mau minta bantuanmu. Bantuan apa? Nanti, abis tugas. Kamu ke rumah sakit tempat Chelsea dirawat waktu keguguran. Minta rekam medisnya, dan kalau bisa minta keterangan dokter ataupun perawat yang terlibat dalam proses kuretase. Untuk apa, Dan? Nggak apa-apa, mau tahu aja. Dah, aku tutup dulu. Panggilan telepon tersebut Arman akhiri sebelum Rusdi lebih banyak bertanya dan merembet kemana-mana. Saat hendak kembali masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Chelsea muncul, sudah rapi dengan gamis dan jilbab pasminanya. Makanan sudah siap di meja. Siapa tahu Mas lapar. Aku mau pergi sebentar. Mau kemana? Jalan-jalan ke pondok. Ada pengajian. Deket banget dari sini. Aku temenin. Tunggu sebentar. Arman berjalan cepat, masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompet dan pecinya. Tanpa berlama-lama, ia segera menghampiri Chelsea. Ayo. Sebentar, ucapnya datar. Menutup pintu dan menguncinya dengan rapat. Kemudian berjalan dulu, tanpa ada niatan untuk bergelayut manja kepada suaminya. Cuaca yang cukup mendung siang ini, membuat dua arah betah berjalan santai sambil menikmati pemandangan. Begitu juga dengan Arman. Situasi di antara mereka benar-benar hening, seolah kembali ke setelan awal, di mana, saat itu mereka baru saling mengenal. Situasi itu bertahan cukup lama sebelum mulut Arman mulai berkomat-kamit, seperti hendak angkat bicara. Sa. Mas sudah memikirkan sesuatu untuk kedepannya. Apa? Tanyanya sambil terus berjalan, menatap lurus ke depan. Profesi Mas yang sekarang, cukup menyita waktu dan jika kamu merasa ini terlalu berat, Mas pikir mungkin lebih baik, mundur saja. Langkah Chelsea terhenti. Begitu juga dengan Arman. Di tengah jalan, mereka saling menatap satu sama lain. Kenapa tiba-tiba mau resign? 25. Takut jika ambisiku menghalangi kebahagiaan kita. Aku terlalu mencintaimu sampai aku lupa kalau kamu juga mencintaiku. Aku terlalu asik dengan tugasku pada negara sampai aku melupakan fakta bahwa, tugasku adalah membimbing kamu sebagai seorang istri, sampai ke jannah. Mungkin banyak hal yang tidak akan seimbang nantinya. Jadi, aku serahkan keputusan sama kamu, lanjut Arman, terlihat tenang. Selama sebulan ke depan, aku akan ambil cuti, kita liburan, refreshing pikiran. Setelah itu, kamu boleh memilih, mau aku tetap jadi anggota Polri atau jadi pengusaha saja. Tak ada yang bisa Chelsea katakan. Padahal,
Ia sama sekali tidak pernah kepikiran untuk meminta Arman berhenti. Masih sambil memikirkan hal tadi, Chelsea kembali melanjutkan langkahnya. Kira-kira enaknya liburan kemana ya? Arman berusaha mengalihkan perhatian agar Chelsea tak terlalu memikirkan ucapannya tadi. Nggak tahu, jawab Chelsea, datar. Ayolah. Arman mengulurkan tangan menggusap kepala Chelsea lalu merangkul pundaknya. Kalau kamu mau keluar negeri, aku urus dokumennya lebih cepat. Ini udah sebulan lebih, kan? Kita butuh waktu berdua.